Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Fatimah. Saya dari Prodi Manajemen kelas weekend. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelina Suryati, SE, MAK, CMA, CBV, dengan judul materi yaitu kalkulasi biaya produk tradisional akuntansi manajemen. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kalkulasi biaya produk tradisional? Nah, pengertian kalkulasi biaya produk tradisional merujuk pada metode perhitungan biaya yang digunakan dalam menghitung biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi suatu produk atau jasa dengan cara yang sederhana dan umumnya sesuai dengan praktik yang sudah mapan dalam industri atau bisnis tradisional. Nah, kalkulasi biaya produksi biaya tradisional mencakup perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung atau overhead yang terlihat dalam produksi. Biaya langsung meliputi bahan baku yang digunakan secara langsung dalam produksi dan tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi. Sementara itu, biaya tidak langsung mencakup biaya overhead pabrik seperti biaya listrik pabrik, biaya penyusutan mesin, dan biaya administratif seperti biaya gaji manajemen atau biaya kantor. Nah, tujuan utama dari kalkulasi biaya produk tradisional adalah untuk membantu manajemen dalam menetapkan harga jual yang menguntungkan bagi produknya, merencanakan dan mengendalikan biaya produksi secara efektif, serta mengevaluasi kinerja operasional perusahaan dengan membandingkan biaya yang diestimasi dengan biaya aktual yang terjadi. Nah, di sini ada manfaat kalkulasi biaya produk tradisional, yaitu ada penempatan harga yang menguntungkan. Nah, di sini dengan menghitung biaya produksi secara teliti, bisnis dapat menetapkan harga jual produk yang sesuai untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Nah, informasi ini membantu dalam menetapkan margin keuntungan yang rasional dan kompetitif di pasar. Lalu ada perencanaan produksi yang efisien. Nah, kalkulasi biaya produksi tradisional membantu dalam merencanakan jumlah produksi yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar tanpa menghasilkan kelebihan stok atau kekurangan produk. Nah, lalu ada komponen biaya produksi. Apa sih komponen biaya produksi? Biaya produksi terdiri dari berbagai komponen yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan produk tradisional. Nah, yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan-bahan alami atau tradisional yang digunakan dalam proses produksi. Lalu kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi yang seringkali melibatkan keterampilan khusus. Lalu ada biaya overhead, biaya tidak langsung yang mencakup penyewaan tempat, peralatan, listrik, dan biaya administrasi. Nah, lalu ada biaya distribusi, biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan produk ke pasar, termasuk transportasi. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Pertama ada ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau dapat mempengaruhi biaya produksi secara signifikan. Lalu yang kedua, ada teknologi dan metode produksi. Nah, penggunaan teknologi modern atau metode tradisional akan berdampak pada efisiensi dan biaya produksi. Lalu ada skala produksi. Skala produksi dalam skala besar biasanya dapat menurunkan biaya per unit produk dibandingkan dengan produksi dalam skala kecil. Nah, lalu ada keterampilan tenaga kerja. Keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi produksi dan kualitas produk. Lalu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait
Nah, di sini selanjutnya ada strategi mengoptimalkan biaya produksi. Terdiri dari yang pertama ada diversifikasi sumber bahan baku. Nah, mencari alternatif bahan baku yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Lalu yang kedua yaitu ada peningkatan efisiensi produksi atau mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi limbah. Lalu ada pelatihan tenaga kerja, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Nah, lalu ada pengelolaan rantai pasokan, meningkatkan kerjasama dengan pemasok dan distributor untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, lalu ada pengembangan produk, menciptakan inovasi produk untuk meningkatkan nilai. Nah, lalu ada sistem biaya tradisional untuk mengetahui apakah sistem biaya suatu organisasi membutuhkan perbaikan. Nah, terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan sebagai petunjuk, yaitu pertama ada operasi tenaga kerja langsung yang telah digantikan mesin. Lalu ada persentase biaya tak langsung menjadi bagian besar dari total biaya. Nah, lalu yang ketiga ada banyaknya operasi yang dapat dilakukan dengan sedikit investasi manusia. Lalu adanya manusia yang menggunakan mesin dan mesin menggunakan manusia. Nah, selanjutnya ada kelemahan sistem akuntansi biaya produksi tradisional. Nah, hal-hal yang tidak diberitahukan oleh sistem akuntansi biaya tradisional kepada manajemen banyak sekali. Akuntansi biaya tradisional memberi sedikit ide kepada manajemen pada saat mengurangi pengeluaran pada waktu yang mendesak. Nah, sistem tersebut hanya memberikan laporan manajemen dengan menunjukkan di mana biaya dikeluarkan dan tidak ada indikasi apa-apa yang menimbulkan biaya. Ada kegunaan kalkulasi biaya produk tradisional. Yang pertama ada penentuan harga jual. Nah, penempatan harga, metode ini membantu dalam menentukan harga jual produk dengan menambahkan margin laba ke total biaya produksi. Lalu ada konsistensi harga, memberikan dasar yang konsisten untuk menetapkan harga produk dari waktu ke waktu. Yang kedua ada perencanaan anggaran. Di sini ada anggaran produksi. Anggaran produksi membantu dalam merencanakan anggaran produksi dengan memperkirakan biaya yang dikeluarkan berdasarkan volume produksi. Lalu ada pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya membantu dalam mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang. Nah, selanjutnya yaitu ada keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Nah, faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional yaitu ada menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasarkan membebankan unit untuk biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit yang akan menimbulkan historis biaya produk. Lalu adanya keragaman produk atau produk diversi. Nah, di sini ada cara menghitung kalkulasi biaya produk tradisional dalam Chokoja Rice Krispy. Bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada Rice Krispy 1 kilo. Lalu yang kedua ada Koko Crunchy 1 kilo. Lalu ada Dark Choco Glass 1 kilo dan minyak 1 liter. Nah, cara perhitungannya itu Rice Krispy harga per kilonya yaitu 50.000. Total biaya 1 kilo dikali 50.000 hasilnya 50.000. Lalu ada Koko Crunchy. Koko Crunchy harga per kilonya yaitu 40.000. Total biaya 1 kilo dikali 40.000 hasilnya 40.000. Lalu ada Dark Choco harga per kilonya yaitu 45.000. Total biayanya yaitu 1 kilo dikali 45.000 hasilnya 45.000. Nah, lalu ada minyak harga 1 liter minyak yaitu 16. Nah, selanjutnya yaitu ada total biaya bahan. Total biaya bahan dari keseluruhannya yaitu 50.000 Rice Krispy ditambah 45.000 Dark Choco ditambah 40.000 Koko Crunchy ditambah 16.000 minyak. Totalnya yaitu 151.000.
Nah, selanjutnya yaitu ada biaya produksi lainnya. Ada biaya tenaga kerja. Gaji per hari yaitu 50.000. Nah, jumlah hari satu hari, total biaya tenaga kerja satu hari dikali 50.000 yaitu 50.000. Nah, kemasan botol jar 200 ml 50 piece, harga 50 piece yaitu 100.000. Total biaya 200 ml dikali 100.000 hasilnya 100.000. Lalu ada sendok plastik 1 pak isinya 25 piece, harga per paknya yaitu 12.000. Total biaya 25 piece dikali 12.000 hasilnya 12.000. Lalu ada bungkus plastik 1 pak yang terisi dari 100 piece, harga per paknya 20.000. Total biayanya yaitu 100 piece dikali 20.000 hasilnya 20.000. Lalu total biaya keseluruhan kemasan yaitu 100.000 botol jar ditambah 12.000 sendok plastik ditambah 20.000 bungkus plastik hasilnya yaitu 132.000. Nah, di sini total biaya produksi 151.000 ditambah 50.000 tenaga kerja ditambah 132.000 kemasan hasilnya yaitu 333.000. Lalu biaya overhead operasional yaitu biaya overhead dapat ditambahkan untuk mencakup biaya listrik, air, dan lain-lain. Biaya overhead sebesar 20.000. Total biaya produksi finalnya yaitu total biaya produksi 333.000 ditambah 20.000 biaya overhead hasilnya 353.000. Nah, itu demikian biaya produksi untuk cemilan Choco Jar Rice Crispy yaitu 350. Nah, kesimpulannya yaitu kalkulasi biaya produk tradisional adalah bahwa metode ini memberikan panduan yang terstruktur untuk menghitung biaya total produksi suatu produk dengan mengelompokkan biaya ke dalam beberapa kategori utama, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dengan demikian, metode ini membantu perusahaan dalam memahami dan mengendalikan biaya produksi serta menetapkan harga jual yang tepat untuk mencakup keuntungan yang diinginkan.